Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahma Aulia dan saya Deti Fitria. Di sini kita akan melakukan sebuah percobaan Bandung magnet dengan menggunakan magnetometer ponsel. Nah, dalam percobaan pengukuran pada Bandung ini dibahas dalam materi gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ayunan, bandul jam, atau contohnya lainnya. Di mana dalam contoh seperti ayunan ini, kita dapat menghitung periode yaitu selang waktu yang dibutuhkan beban untuk melakukan suatu getaran penuh. Dan juga dapat menentukan frekuensinya. Dan menariknya, pada kali ini akan menentukan periode dan frekuensi menggunakan sensor magnetometer pada aplikasi smartphone. FYI teman-teman, pada percobaan yang akan kami lakukan ini akan menggunakan bola magnet yang diibaratkan dengan bandul. Selanjutnya, pembahasan mengenai bandul sederhana. Bandul sederhana adalah contoh klasik dari gerak harmonik sederhana dengan periode sebagai parameter yang paling menonjol. Secara teoritis, periode bandul T sebagai fungsi dari panjang L dan percepatan akibat dari G. Dapat dirumuskan T sama dengan 2V akar L per G atau T sama dengan T akhir dikurangi T awal per N, di mana T sama dengan periode, L sama dengan panjang tali, G sama dengan gravitasi, dan N sama dengan banyaknya ayunan. Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya siklus atau getaran yang terjadi dalam satu detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satuan frekuensi adalah Hz. Dirumuskan sebagai F sama dengan 1/2V akar G per L atau F sama dengan N per T2 dikurangi T1, di mana F sama dengan frekuensi, L sama dengan panjang tali, G sama dengan gravitasi, dan N sama dengan banyaknya ayunan. Nah, di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Yang pertama ada laptop, yang kedua ada penyangga tiang untuk tali, yang ketiga ada bandul, keempat smartphone, kelima penggaris, dan keenam tali. Pertama-tama, install dulu aplikasi Firefox, kemudian buka fitur magnetometer seperti yang terdapat pada layar. Percobaan pertama menggunakan panjang tali dengan ukuran 32 cm. Kemudian memulai pengukuran magnetometer menggunakan aplikasi Firefox seperti pada layar. Oke, bisa kita lihat dalam percobaan pertama yang menggunakan panjang tali 32 cm dengan titik puncak X, Y, dan Z-nya. Bisa kita lihat dalam nilai absolut terdapat beberapa puncak. Bisa kita lihat puncak pertama dan puncak magnetnya, puncak ketiga, puncak keempat, puncak kelima, puncak keenam, ketujuh, dan ke-8 dan ke-9. Setelah kita ekspor data dari aplikasi Firefox ke dalam Excel, kemudian kita olah datanya menjadi seperti pada layar, kemudian dibuatkan grafiknya. Nah, seperti ini grafik dalam percobaan menggunakan panjang tali 32 cm. Selanjutnya percobaan kedua dengan menggunakan panjang tali 30 cm dan memulai pengukuran magnet seperti pada layar. Bisa kita lihat dari hasil yang telah dilakukan, kemudian dilihat nilai absolutnya dari nilai puncak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, hingga puncak ke-10. Setelah kita ekspor data ke Excel, kemudian kita rubah data tersebut menjadi sebuah grafik. Kita lihat ini hasil dari grafik dengan panjang tali 30 cm.
Kemudian percobaan terakhir menggunakan panjang tali sepanjang 28 cm. Setelah itu kita melakukan percobaan kembali dengan aplikasi Paybox seperti pada layar. Nah, ini hasil data terakhir dari percobaan ketiga menggunakan panjang tali 28 cm dengan setiap puncak 1, kedua, 3, 4, 5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Kemudian kita ekspor data ke dalam Excel. Setelah kita ekspor data ke dalam Excel, kemudian kita olah data tersebut menjadi sebuah grafik. Nah, seperti ini hasil grafik dari panjang tali 28 cm. Ini merupakan hasil dari tabel dan grafik dengan variasi panjang tali 32 cm. Setelah itu kita menghitung periodenya dengan rumus T akhir dikurangi T awal per N sehingga mendapatkan hasil 1,069 second dan mendapatkan frekuensi 0,934 Hz. Selanjutnya, ini merupakan data tabel dan grafik dari variasi panjang tali 30 cm. Kemudian hasil dari periode panjang tali 30 cm terdapat 1,0504 second dan frekuensinya sebesar 0,9519 Hz. Dan terakhir, tabel dan grafik dari variasi panjang tali 28 cm. Kemudian kita hitung periodenya sehingga menghasilkan 1,0179 second dan frekuensinya sebesar 0,9824 Hz. Jadi kita bisa analisis pengaruh panjang tali terhadap periode, hubungan bahwa panjang tali mempengaruhi pertambahan periode ayunan karena besarnya periode berbanding lurus dengan panjang tali. Hal ini sesuai dengan teori perumusan periode Bandul, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G atau T sama dengan T akhir kurangi T awal per N. Oke teman-teman, dari praktikum yang kami lakukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gerak harmonik sederhana ini adalah penggunaan smartphone yang dapat menjadi salah satu instrumen yang sangat berguna dalam pembelajaran fisika dan pemanfaatan smartphone di zaman teknologi ini. Dari data sensor magnetometer diperoleh grafik dan magnet B terhadap waktu T, dan grafik ini kita bisa mendapatkan mengenai periode dan frekuensinya. Dari pengaruh panjang tali bandul adalah semakin panjang tali maka nilai periode akan semakin besar, sedangkan semakin pendek tali maka frekuensi yang didapatkan akan semakin kecil. Thank you for watching. Bye.